Monggo Mbak Terima Tuti. kasih Mas Heru atas laporannya. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Peternakan UGM. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali Agus DAA DEA IPU Asan Eng, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Doti. Tes. Suara bisa dengar nggak ya? Jelas Jelas, Bapak. Pak. Oke, bagus. Jelas ya. Oke, baik. Ini agak silo tapi mohon maaf. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haris Sahbudin, ini Sekretaris Litbang Pertanian, Ketua Forum Mahasiswa Pasca dari Kementerian Pertanian ini Pak Heru Ponco, yang kebetulan juga bimbingan saya ini Pak. Iya betul Bapak tukang ya. Pak Heru cerita itu Pak Ponco tuh. Para narasumber yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para peserta dan para karya siswa, mahasiswa pasca maupun S2, S3, baik yang di UGM maupun yang di Undip, yang saya muliakan dan saya banggakan. Pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bisa silaturahim sesama para karya siswa S2, S3. Tentu silaturahim ini untuk saling memotivasi, di samping tentu saling mengenal. Kami atas nama Fakultas Peternakan UGM, ya, mungkin tidak mewakili fakultas yang lain, tapi setidaknya kami dari Fakultas Peternakan UGM dan ya khususnya yang di UGM karena tadi ada 90% berada di UGM. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung sebagai bagian dari Sivitas Akademika, ya, bagi yang di pertanian, Fakultas Pertanian, Teknologi Pertanian, Kedokteran Hewan, dan juga Peternakan. Mudah-mudahan pertama kerasan, dalam artian kerasan itu cocok studinya, tapi kalau kerasan dalam bahasa Jawa itu nanti malah dilama-lama nanti. Mondok kerasan artinya cocok, ya. Nanti ketemu promotor atau pembimbing yang memang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pembimbing, karena bisa jadi belum tentu selama proses studi itu ya tidak jarang ya ada kendala-kendala teknis, kendala-kendala akademis, tapi yang sering malah justru kendala non akademis. Oleh karena itu saya kira silaturahim bersama pembimbing, sesama kolega, dan dengan siapa saja ketika menghadapi berbagai persoalan atau tantangan, ya perlu dihadapi, perlu dikomunikasikan, perlu silaturahim supaya beban itu tidak menjadi beban sendiri. Setiap mahasiswa pasca sarjana hampir pasti mengalami hal yang sama. Hal-hal yang sama itu antara lain saya kira Pak Sesbang dan saya sendiri juga ngalami. Apalagi kuliah di Perancis, bahasanya udah beda, budayanya beda, lingkungannya berbeda, kalau nonton TV-nya ya beda isinya. Wah, itu makanya kalau di sana agak kerasan nih kita. Agak sedikit kerasan ya Pak, ya, Pak Haris ya. Apalagi malam Senin ya Pak. Nah, malam Senin itu ada TV yang khusus itu tayangannya untuk Iya. ya kita ini untuk kita aja ini Pak Haris ya. Iya betul Pak, nggak boleh yang lain tahu itu Pak, rahasia. Lain tahun. Ya. Menghadapi hal yang sama juga ya. Jadi jangan berkecil hati karena yang menentukan keberhasilan itu adalah yang pertama diri kita sendiri. Motivasi kita untuk sukses menyelesaikan studi tepat waktu dengan berbagai syarat prasyarat itulah yang harus kita tempuh. Kita perlu membuat schedule yang tepat. Ya, kemudian juga seringnya kita bilang start from the end. Start from the end itu artinya kita punya batas waktu studi 4 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun. Kita tetapkan, kalau saya dulu pengalaman kecil saya, mungkin Pak Sesbang juga nanti punya pengalaman, apalagi kita punya beasiswa, maka kita sudah patok. Baru daftar saja sudah menetapkan besok tanggal wisuda itu tanggal sekian, tahun sekian. Itu kita lakukan, saya melakukan itu. Sehingga dengan demikian kita itu akan fokus. Fokus tidak cukup, tapi harus fokus of the focus. Fokus of the focus itu adalah step by step, ya, agenda harian, mingguan, bulanan, 1 semester dan seterusnya. Kita harus disiplin di situ, ya, karena kalau tidak nanti bisa jadi terlena.
Nah, setelah itu kendala kuliah di dalam negeri itu kadang-kala itu terlena, oh masih ada waktu, masih ada ini, masih ada itu. Padahal kalau kita mau fokus, ya kemudian studinya kita lanjutkan dengan memenuhi syarat prasyarat, entah itu risetnya, publikasinya, ya nulisnya. Kadang-kadang kalau udah sampai nulis ini biasanya wah nanti aja gitu. Biasanya begitu. Karena kita juga sering mengalami kalau saya sebagai promotor atau sebagai pembimbing itu juga menghadapi hal-hal seperti itu. Kendala-kendala non teknis yang sering dijumpai, bukan kendala akademis. Kalau aspek akademis saya punya keyakinan tinggi, saudara sekalian pasti punya kapasitas yang sangat cukup untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Tapi kadang-kala setiap orang itu punya peta jalan hidup masing-masing, ada kesandung, keserimpet, kesana kemari, ada faktor-faktor yang kita kadang-kadang nggak paham, akhirnya bisa menghambat studi. Oleh karena itu, kami menyambut gembira acara semacam ini untuk kita bisa berbagi, bisa saling memotivasi. Apalagi dihadiri oleh Pak Sesbang, yang saya kira salah satu tupoksinya adalah bagaimana mendorong ya, sumber daya manusia di Kementerian Pertanian, di Badan Litbang, supaya memiliki kualifikasi yang tangguh, kualifikasi yang hebat. Sinergi antara perguruan tinggi dengan Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena selama pandemi ini kita bisa mengambil hikmah. Pertanian, produksi pangan adalah sebuah sektor atau satu sektor atau sektor pembangunan yang sangat mutlak. Saya punya keyakinan tinggi ini. Karena kalau seandainya para petani itu mogok, misalnya work from home, tidak ada hasil panen, tidak ada pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, be optimis. Saya termasuk yang optimis. Karena pangan, pertanian adalah sebuah dasar pembangunan untuk manusia dan kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, saudara sekalian yang berada di Badan Litbang, effort yang setelah dibangun antara Kementerian Pertanian dengan universitas perguruan tinggi dalam rangka mempercepat sinergi, dalam rangka meningkatkan kapasitas inovasi, melalui riset-riset yang pendekatannya adalah komprehensif untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan variabilitas serta turunan produk-produknya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Kita sebagai bangsa tidak boleh menganaktirikan sektor pertanian penghasil pangan yang sangat vital ini bagi keperluan bangsa dan negara. Oleh karenanya, melalui sinergi yang sangat baik ini, kami berterima kasih Pak Sesbang. Kita tingkatkan lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Kami pun juga punya komitmen para mahasiswa yang berada di dalam bimbingan kami, akan kita bimbing secara tepat, terstruktur, sehingga bisa lulus tepat waktu. Kalau ada persoalan-persoalan, sampaikan kepada kami. Setidaknya kepada promotor. Ya. Karena bisa jadi promotor, saya yakin bisa membantu. Saya kira seperti Pak Heru Ponco ini, penelitian sudah selesai. Ya, tinggal menulis, tinggal publikasi. Mungkin bisa lulus, bisa lebih awal. Nah, atau mungkin dibuat tepat, karena mau beasiswa ya, gawe pas gitu. Kalau cepetan ya mungkin tidak gimana, kalau kelamaan ya tidak gimana, begitu. Nah, infrastruktur yang ada silahkan dimanfaatkan. Kita juga punya jejaring yang cukup, baik dengan industri, dengan peternakan, pertanian, dan lain-lain, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, dalam rangka itulah kami berharap meskipun mereka para karya siswa ini belajar di dalam negeri, tapi kami berharap kualifikasinya tidak kalah ya, tidak dengan lulusan luar negeri. Yang membedakan kalau luar negeri itu daya juangnya jauh lebih tinggi karena faktor-faktor tadi, faktor budaya, faktor interaksi, faktor bahasa, faktor iklim dan sebagainya. Jauh juga dari keluarga kadang-kala ya, jauh dari tetangga dan sebagainya. Tapi kalau di dalam negeri bahasanya sama, budayanya hampir sama, kadang-kadang membuat kita terlena. Nah, saya berharap saudara sekalian tidak perlu terlena, jangan terlena, tapi be optimis. Ya, membuat planning studi yang tepat supaya nanti segera selesai. Kami sudah mendiskusikan ini dengan Bapak Sesbang, Pak Haris, tema-tema risetnya kayak apa, kemudian nanti pembimbingannya kayak apa, terus nanti publikasinya, syarat-prasyaratnya, sehingga bisa lulus tepat waktu, dan itu harapan kita semua. Tidak hanya harapan para pekarya siswa, tapi juga harapan keluarga. Harapan institusi pun juga mengharapkan prestasi saudara sekalian. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini untuk lulus studi tepat waktu. Saya kira demikian. Mohon maaf, saya kalau terlanjur ngomong lupa berhenti. Saya mohon maaf, Pak Sesbang. Saya harus akhiri.
nanti ngomongnya ada kebablasan ngoyo-woro ndak jelas. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan nanti kita lanjutkan silaturahim di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih Pak Dekan.